Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Kabupaten Bondowoso menggelar aksi demonstrasi di kantor Pemkab Bondowoso pada Kamis, 5 Maret 2026. Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Bupati Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati Asad Yahya Syafi'i. Menurut Koordinator Aksi, Ahmad Rifandi, APBD Bondowoso di tengah upaya efisiensi justru membengkak pada belanja pegawai sekitar 48%. Sementara itu, belanja modal hanya dialokasikan sebesar 6%. Padahal belanja modal merupakan kebutuhan yang menyentuh masyarakat langsung, seperti perbaikan jalan dan irigasi. Karena itu, pihaknya menuntut pemerintah daerah untuk memangkas belanja pegawai dan belanja barang jasa. Hasil pemangkasan tersebut diharapkan dapat dialihkan ke belanja modal untuk perbaikan jalan. Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan mahasiswa sejalan dengan perhatian pemerintah daerah serta harapan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan, terutama di sektor infrastruktur. Di belanja pegawai, yaitu 48%. Sedangkan untuk belanja modal itu hanya 6%. Padahal belanja modal ini adalah suatu belanja yang memang menyentuh masyarakat langsung. Seperti jalan, perbaikan jalan, infrastruktur, irigasi, dan irigasi. Seperti itu. Jadi tuntutan kami dari bengkaknya APBD Bondowoso di belanja pegawai 48% itu dipangkas menjadi 40%. Dan juga dari belanja barang dan jasa yang itu 20% itu dipangkas 5% menjadi 22%. Sehingga total semuanya nanti untuk belanja modal itu bisa di-saving menjadi 200 sekian, 800 sekian miliar. Dan itu tuntutan kami bagaimana 208 miliar itu digunakan, dialihkan ke belanja modal. Sehingga perbaikan jalan yang targetnya awal 25 km itu menjadi minimal di 2026 100 km. Awalnya berapa Mas? Berapa kilometer? Kami lihat di berita-berita website kemarin itu 25 km dengan anggaran 50 miliar. Jadi tuntutan kami dari 25 km itu menjadi 100 km. Berarti tuntutan teman-teman nih yang utama adalah tentang jalan yang rusak berarti ya? Tentang jalan yang rusak supaya lebih masif perbaikan jalan di Bondowoso. Karena jalan yang rusak di Bondowoso sangat krusial. Komitmennya 100 km. Komitmennya tadi 100 km. Kita menyikapi tuntutan mahasiswa. Ini bukan tuntutan mahasiswa saja, sebetulnya ini concern pemerintah dan keinginan masyarakat. Saya kira di cara pandang ini kita bertemu. Cuma tinggal barangkali kita tidak harus terikat untuk harus sekian karena kondisi serba tidak pasti saat ini. Jadi concern kita saja, mari kita kawal sama-sama. Dan sebetulnya pemerintah daerah kalau punya uang ngapain kita tahan-tahan orang masyarakat dari survei tahun 2020 berapa itu? 4 bulan Mei. Itu masyarakat memang berharap infrastruktur khususnya jalan ini untuk dapat ditangani dan menilai memang pemerintah akan dinilai bekerja itu kalau menggarap kebutuhan infrastruktur. Itu sudah concern kita bersama dan kita sudah melakukan langkah-langkah termasuk bagaimana teman-teman DPRD banyak fokus di dalam pokok-pokok pikirannya itu menyumbang dan berkontribusi untuk jalan. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Ini dalam dasar cara pandang sudah ketemu, tidak ada masalah. Pak, berkaitan dengan belanja pegawai katanya lebih banyak daripada belanja modal. Seperti apa Pak Bupati? Itu ya memang kondisinya ya. Dan regulasi kita, regulasi nasional itu kan memang mengharuskan bahwa pemerintah daerah itu membelanjakan untuk belanja pegawai itu 30% pada 2027. Tapi apakah betul bisa atau tidak lah, ini kita sedang progres melakukan penataan. Nah sekarang misalnya apakah kita harus melakukan rasionalisasi pegawai dengan memutus kontrak P3K kan juga tidak mungkin. Kita misalnya menyelamatkan P3K 2000 di sini yang penuh waktu, yang paruh waktu baru kita pikir, ini ya bagian-bagian dari aspek yang harus kita pertimbangkan juga. Ada aspek kemanusiaan di sana, infrastruktur penting, tetapi apakah kita akan mengorbankan SDM kita dengan pemutusan hubungan kerja, kan itu jago. Jadi rencananya Pak Bupati di tengah dilema seperti itu Pak Bupati, cari anggaran ke pusat atau bagaimana Pak Bupati? Sudah kita lakukan ke pusat, ke provinsi, termasuk juga peningkatan pendapatan asli daerah.
Jadi kita sudah bekerja keras untuk mendorong itu. Nah, kalau teman-teman punya pemikiran yang berbeda, pemikiran lain, ya apa-apa, itu menjadi cakrawala bagi eksekutif. Barangkali kita selama ini mungkin luput di dalam mempertimbangkan. Tapi untuk kemudian kita mematok kontra arus sekian, sekarang satu hal saja. Kalau pemerintah pusat misalnya kemampuan menanggung subsidi BBM jebol, kemudian transfer ke daerah dikurangi, ya pasti lagi akan semakin berubah. Nah, ini kemarin naiknya itu persentase sebenarnya kita hanya 30 berapa awalnya. Ketika transfer ke daerah turun, kemudian belanja kan tetap, APBD menjadi menurun, persentase kita jelas kemudian menaik. Nah, ini kan dilema yang harus kita hadapi di dalam pengelolaan keuangan daerah. Siap.